Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang teman-teman semuanya. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan teman-teman yang sudah dikirim di question box kemarin. Bersama aku Adam Mardiansa Dan aku Azhar Akila. Langsung saja kita mulai. Nah, yang pertama nih ada pertanyaan, makanan Arab apa yang paling Teteh suka? Kalau aku suka banget sama gorengan sambosa sama nasi mandi. Kalau kan sendiri apa nih? Kalau aku sukanya nasi kebuli teh yang nasinya panjang-panjang itu, bener gak sih? Nah, kalau nasi panjang gitu tuh emang nasi di sana kayak gitu, bukan nasi sih, beras. Emang khasnya kayak gitu dan teksturnya tuh lebih perak dibanding beras yang dari Indonesia. Selanjutnya nih Kang, ada pertanyaan tentang Tunisia. Ada apa sih Kang di Tunisia? Nah, aku punya satu rekomendasi buat teman-teman yang mau ke sana. Nama tempatnya Sidi Bou Said nih teh. Apa itu Kang? Jadi ini buat healing, cocok buat mencari ketenangan, cocok nih bisa teman-teman lihat. Nah, dia itu posisinya ada di 20 km dari ibu kota Tunis nih Kang. Dan saking kecilnya, padahal itu kota, tapi sering banget orang bilang itu tuh desa. Oh ya, mungkin karena orang Indonesia biasanya desa itu kecil, kota itu besar. Tapi karena ini saking kecilnya, padahal itu kota. Nah, kalau tadi ada Tunisia teh, sekarang ada yang nanya uniknya negara Oman teh. Oke, kalau dengan negara Oman nih, yang pertama ada yang namanya pasar khusus perempuan nih Kang. Tepatnya di kota Idra. Dan selalu dibuka di hari Rabu. Jadi buat cewek-cewek nih yang suka takut datang ke pasar, karena biar cowok-cowok nggak usah khawatir lagi kalau di Oman. Nah, biasanya nih teh masyarakat Oman kalau minum kopi, terus jamuan yang lainnya adalah kurma. Kan kalau biasanya di Indonesia starter pack bapak-bapak itu Iya. kopi Dan sama roti. gorengan. Oh, bukan roti ya Kang? Roti juga, mungkin itu kelas atas kali ya. Kalau roti mahasiswa kali ya. Kalau roti mahasiswa. Nah, terus nih Kang, buat yang di Oman nih, yang mau tinggal di sana, jangan nungguin Sabtu Minggu buat libur. Karena liburnya nggak di hari itu Kang, liburnya adanya di hari Kamis dan Jumat. Oh, mungkin karena di sana mayoritas Muslim ya teh. Betul banget Kang. Nah, pertanyaan selanjutnya teh, pakaian khas Arab itu apa cuman gamis hitam? Nah, mengenai pakaian khas Arab nih, kan orang tuh kayaknya kalau pakai abaya, oh orang Arab nih, orang Arab nih. Pasti. Nah, itu tuh terbentuk ya, stigma itu atau mindset itu bahkan di sananya itu udah jadi tradisi karena udah kayak dari turun temurun pakai baju yang kayak gitu. Jadi mau pakai hijab, mau pakai hijab itu tetap pakai abaya. Kalau yang laki-laki nih Kang, gimana? Kalau laki-laki udah umumnya dan memang khasnya itu pakai gamis putih. Selain tradisi teh, karena memang di sana aturannya kan sesuai dengan ajaran Islam teh. Jadi mau yang berhijab tidak berhijab harus menutup aurat. Betul, karena tempat persebaran yang pertama kali ya Kang. Selanjutnya nih teh, apakah di Arab ada bahasa daerah? Mungkin bukan bahasa daerah kali ya, dialek. Apa logat ya biasa kita kenalnya. Nah, ada beberapa nih yang kita sebutin. Seperti yang pertama Najdi. Nah, Najdi ini adalah dialek yang biasa digunakan di wilayah tengah Arab Saudi dengan 8 juta penutur. Terus berikutnya ada juga Hijazi nih Kang, yaitu dialek yang bisa digunakan di wilayah barat seperti di Mekah, Madinah maupun Jeddah. Dan yang terakhir ada dialek Wolof, ini biasa digunakan di sepanjang Teluk Persia di Arab Saudi. Nah Kang, jadi ada nih yang nanya gedung modern yang ada di Arab. Apa aja sih Kang di sana? Karena Arab tidak sejadi dulu, karena sini udah abad 21 nih, tapi pasti banyak banget gedung modern yang ada di Arab. Tapi Kang, kita bakal penjelasin ya. Kita nyebutin deh 3 gedung yang cukup berpengaruh nih di Arab itu sendiri. Oke, yang pertama ada namanya King Abdullah Petroleum Study Center. Jadi gedung ini nih bentuknya tuh heksagonal Kang, dan di dalamnya itu heksagonal, boleh bisa dilihat ya. Nah, di dalamnya itu ada menghubungkan 5 gedung, dan gedung ini fungsinya untuk penelitian secara kancah internasional untuk energi terbarukan. Seperti itu.
Oke, yang kedua nih ada namanya King Abdul Aziz Center. Jadi gedung ini difungsikan untuk menunjukkan karya seni, juga pertunjukan budaya nih Teh. Tapi selain itu di gedung ini juga ada auditorium, ada bioskop, ada ruang arsip juga Teh. Lengkap ya Kang? Lengkap. Terus yang ketiga nih ada Burj Khalifa. Siapa sih yang nggak tahu Burj Khalifa? Lebih lengkapnya boleh teman-teman tonton di konten Arabpedia. Siapa saja sastrawan Arab saat ini? Waduh, ada banyak ya, tapi kita nyebutinnya mungkin nggak semua, takut Beberapa, durasi panjang. Oke, yang pertama ada Mahmud Darwish. Mahmud Darwish, di awal karirnya sebagai penyair, ia menulis dengan teknik puisi Arab klasik. Namun, di tahun 1970, ia mulai menulis sajak-sajak dengan gaya bebas. Sepanjang hidupnya, ia telah menerbitkan sebanyak 30 buku puisi dan 8 buku prosa. Salah satu karyanya yaitu buku yang berjudul In the Presence of Absence dan Mural Mahmud Darwish. Di usia 17 tahun, Darwish bahkan menulis puisi tentang penderitaan pengungsi Palestina dan ketidakmungkinan mereka kembali pulang. Dari situlah ia kemudian banyak diundang untuk membacakan puisi-puisi di banyak festival puisi. Yang selanjutnya nih Teh ada Anis Mansur. Anis Mansur lahir 1925, meninggal 2011. Dikenal sebagai penyair Mesir, karirnya dimulai pasca ia lulus dari Universitas Kairo pada 1947. Ia masuk menjadi staf di surat kabar Al-Asas di Mesir, lalu melanjutkan karir jurnalisnya di media massa bernama Rose Al-Youssef, Al-Ahram, Al-Hirsa. Yang ketiganya berkantor di Mesir. Tercatat ada 170 buku yang ia telah tulis dan telah diterjemahkan ke bahasa lain seperti Prancis, Jerman, dan Rusia. Untuk karya terjemahan, ia sukses menerjemahkan 200 lebih cerita pendek dari berbagai bahasa dunia ke dalam bahasa Arab. Yang menarik, ia pernah menulis buku berjudul Berkeliling Dunia selama 200 hari. Buku ini adalah risalah perjalanannya keliling dunia pada awal 1960-an. Dan yang ketiga ada yang namanya Nazik Al-Malaika. Ia menulis puisi pertamanya di usia yang sangat muda, yaitu 10 tahun. Nazik Al-Malaika adalah penyair perempuan yang banyak menginspirasi. Ia merupakan penyair Irak paling terkenal yang menggunakan teknik syair bebas. Buku kumpulan puisi pertamanya berjudul The Night Lover yang terbit setelah ia lulus kuliah di Baghdad. Nanti ada yang nanya rasa daging unta gimana sih? Teteh udah pernah nyobain belum? Waduh, pernah sih, tapi udah lama banget sih waktu kecil nyobainnya. Gimana tuh caranya? Rasanya nih ya, seingat aku dan berdasarkan apa yang aku tahu, asik. Rasanya tuh gabungan antara daging sapi dan daging kambing. Jadi mungkin kalau teman-teman yang belum ngerasain sediain daging kambing sama daging sapi makannya bareng. Betul. Oke Kang, selanjutnya nih yang terakhir ya Kang, ada pertanyaan tentang kenapa sih dalam Al-Quran digunainnya bahasa Arab? Karena memang dia turunnya di Arab. Oke, saya menjelaskan ya Kang. Sangat singkat pada jelas. Tapi dia ada yang lebih jauh lagi. Ada dong tentunya, karena bahasa Arab memiliki nih kemampuan untuk menampung makna-makna wahyu ilahiyah. Seperti itu Kang. Baik, selanjutnya ada pertanyaan, apakah Dubai bisa menjadi the next Amerika? Waduh, berat ya pertanyaannya. Berat kan Amerika negara superpower, negara Iya. dinasti dan segala macam. Kira-kira Dubai bisa nggak nih Kak? Berdasarkan informasi yang kita dapetin, ada sedikit keraguan untuk Dubai bisa menjadi the next Amerika karena melihat kondisi perekonomian di Dubai saat ini yang masih belum stabil ditambah pandemi COVID-19 ini Kang. Nah, selanjutnya nih Kang, ada yang nanya, apa sih bedanya Timur Tengah sama Arab? Mungkin masih banyak yang campur-campur terus juga ngebeda-bedain. Jadi orang Arab itu adalah mereka yang berbahasa ibu Arab. Oke, Itu secara politisnya Teh. betul. Sedangkan Timur Tengah itu tuh wilayahnya, yakni dari lembah Sungai Nil hingga negara Muslim yang ada di Asia Tengah, dari Eropa yang paling tenggara sampai lautan Hindia Kang, tentang wilayahnya. Gitu. Jadi mungkin teman-teman habis ini jangan ketukar-tukar atau kebalik-balik lagi ya. Kalau orangnya itu bahasa Arab, kalau wilayahnya Timur Tengah. Nah, selanjutnya nih Kang, ada yang nanya ciri khas dari
Aljazair dan Maroko. Aljazair dulu kali ya Teh. Boleh. Seperti teman-teman tahu, Aljazair 80% luasnya itu mencakup wilayah gurun. Pasti udah tahu dong gurun apa? Benar banget, gurun Sahara. Nah terus yang kedua, Aljazair itu adalah negara yang paling luas di benua Afrika nih Teh. Wah, keren ya. Dan yang kedua nih Teh, suhu terpanas yang pernah tercatat di Aljazair adalah 51 derajat Celcius. Wah, panas banget ya. Kita bisa ngebayangin ya, 51 derajat Celcius. Kayaknya di Indonesia aja 34 bulan juga ada yang teriak-teriak. Celokit-celokit di kulit ya sih. Iya. Gila. Nah, terus selanjutnya nih ada yang ciri khasnya Maroko. Nah, di Maroko ini ada yang namanya kota biru, yaitu Chefchaouen. Jadi, kota ini kota biru ini terkenal karena pada tahun 1920 kota ini tuh dikuasain sama Spanyol. Jadi, masyarakatnya itu lebih canggih kan, jadi yang lebih jago berbahasa Spanyol dan bahasa Arab dibanding bahasa Prancis. Sama mereka tuh punya baju khas buat laki-laki di sana, yaitu jelaba. Jadi bajunya tuh kayak jubah kan, tapi untuk nahan suhu dingin di sana. Mungkin tebal kali bahannya. Iya, jadi baju hangat untuk suhu dingin yang masuk di sana serta untuk angin dari gurun kayak gitu kan.